Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ekstra Penyili. Saya dari kelas 11 1 nomor 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia ketenagakerjaan Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha, dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadi gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antara sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya. Jelas Ngadi dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Dirinya menjelaskan dari sisi pengusaha, pandemi COVID-19 menyebabkan terhentinya kegiatan usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pengusaha. Hasil survei mencatat 39,4% usaha terhenti dan 57,1% usaha mengalami penurunan produksi. Hanya 3,5% yang tidak terdampak. Jelas Ngadi. Kemampuan bertahan di kalangan dunia usaha juga mengalami keterbatasan. Sebanyak 41%. Pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari 3 bulan. Artinya, pada bulan Agustus usaha mereka akan terhenti. Sebanyak 24% pengusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan. 11% mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan. Dan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan. Sementara, dampak COVID-19 pada usaha mandiri membuat usaha menjadi terhenti, dan sebagian mengalami penurunan produksi. Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya, dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi. Hal ini berdampak 35% usaha mandiri tanpa pendapatan dan 28% pendapatan menurun hingga 50%. Paparannya. Dampak COVID-19 juga berdampak pada pekerja bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau pekerja serabutan yang bekerja jika ada permintaan bekerja. Hasil survei menunjukkan sebanyak 55% pekerja bebas pertanian dan non-pertanian tidak ada pekerjaan dan 38% order berkurang. Dilihat dari pendapatan, sebanyak 58% pekerja bebas tidak memiliki pendapatan selama masa pandemi COVID-19 dan 28% pendapatan berkurang sampai 30%. Ngadi mengungkapkan, dari hasil survei tersebut dapat diprediksi 10 juta pengusaha mandiri akan berhenti bekerja dan 10 juta lainnya pendapatan menurun lebih dari 40%. Sebanyak 15 juta pekerja bebas atau pekerja keluarga akan menganggur, ungkapnya dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Pengangguran bertambah 25 juta orang, terdiri dari 10 juta pekerja mandiri dan 15 juta pekerja bebas. Angka kemiskinan akibat adanya penurunan upah dan tanpa pendapatan diperkirakan akan mencapai 17,5 juta rumah tangga dengan asumsi garis kemiskinan adalah 440.000 per kapita per bulan. Tutup Ngadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.